Halo listeners, kembali lagi di podcast Catatan Iman di season yang 3. Masih bersama dengan gue Victor dan masih bersama dengan rekan gue, Dennis Johan. Hai Den, apa kabar? Puji Tuhan baik Tor, lu gimana kabarnya Tor? Baik. Kita hari ini kembali di episode ke-13 ya. Dan hari ini kita kayaknya ini Den, berhenti ngomongin hal-hal yang serius. Di episode sebelumnya kan serius banget bahasnya. Hari ini kita bahas yang sedikit lebih santai. Karena hari ini kita nggak bahas topik yang diajukan oleh satu pendengar kita ya. Dia ada DM kita di Instagram bilang, bro bahas ini dong gitu ya. Jadi kita hari ini akan ngebahas topik ini. Topik adalah dia nanya mengenai pacaran beda agama. Oke. Ini hal-hal menarik nih karena hal yang simple, sederhana tapi sebenarnya juga banyak dialami ya oleh saudara-saudara kita ya, pastinya di kekristenan gitu ya. Karena apalagi zaman sekarang ya, zaman dimana hampir tidak ada batasan. Maksudnya tapi sosial media kan, Tinder, semua orang bisa kenal sama siapa aja. Akhirnya ngebuat jadi pacaran beda agama ini jadi lebih mudah ataupun lebih gampang buat terjadi. Nah, jadi hari ini kita ngebahas mengenai hal ini dan juga, dan mungkin nggak cuma hal ini kali ya, karena kan kalau kita ada waktu kita akan ngebahas hal-hal lainnya juga nih mengenai pacaran, misalkan kayak etika pacaran yang baik, ada juga ghosting yang sempat heboh ya. Jadi tapi kita akan ngebahas satu persatu ya. Nah, yang pertama kita ngebahas mengenai pacaran beda agama dulu deh. Nah, dari lu sendiri, lu pernah punya pengalaman gak, Den? Pacaran beda agama? Pernah. Terus gimana pengalaman lu? Tidak cukup baik ya, karena sekarang gue single. Seperti yang tahu itu tidak cukup baik. It's not working. Tapi dulu kalau lu sendiri gimana? Impact gak? Tapi kalau impact gak dulu? Karena perbedaan agama itu berdampak gak pada? Kalau dulu sih gak terlalu berdampak. Kenapa gue bilang gak terlalu berdampak? Karena gue sendiri juga belum terlalu punya agama. Waktu itu ya? Iya, jadi memang Iya. karena bahkan gue aja juga kayak nggak punya agama, jadi ya sama aja gitu. Maksudnya, iya kan? Kenapa jadi masalah adalah ketika kita udah mulai serius mendalami suatu ajaran. Nah, disitulah kalau menurut gue jadi problemnya ya. Benar. Kalau lu sendiri Tar? Nggak pernah gue nggak pengalaman seperti itu sih. Jadi gue pengalaman gue memang biasanya pacaran selalu satu agama. Jadi nggak terlalu bisa cerita banyak. Ketat dengan peraturan kayak hukum Taurat ya, benar-benar lu harusnya enggak lah. Harus satu ras, harus satu ini ya, tribe ya. Enggak lah, cuma Kristen, satu gereja harus. Pasnya aja waktu itu pengalaman. Oh. Gitu. Emang nggak pernah suka ya? Iya. Benar-benar nggak pernah dipertemukan dengan yang beda agama kalau gue. Oke. Kalau kita nggak bahas dari sisi ini, Den, apa spiritualnya nih? Kalau di Alkitab sendiri sebenarnya menurut lo ada gak sih ngomongin mengenai hal ini pacaran beda agama? Di Alkitab kan kita udah sering ngebahas juga deh, kayaknya kalau di gereja kan dibilang bahwa kita harus mencari pasangan yang sepadan. Kemudian juga di Paulus juga pernah ngomong bahwa kayak apa hubungannya antara terang dengan gelap, yaitu kayak orang percaya dengan yang tidak percaya. Maksudnya apa nggak bisa disamain lah, maksudnya berpasangan yang tidak seimbang antara orang percaya dengan tidak percaya, terang dengan gelap. Kemudian ya banyak hal yang mungkin kita bisa baca sih kalau menurut gue dari pedoman yang di Alkitab. Memang di Alkitab juga ditulis juga ada di kitab 5 kitab Musa, gue lupa kalau nggak salah di Bilangan atau di Ulangan, yang dikatakan tuh ada 5 anak Zelofehad, cewek semua yang diminta warisan. Kemudian pada saat itu kan warisan itu cuma buat cowok, tapi karena 5 anak perempuan ini, jadi si bapak ini cuma punya anak perempuan. Akhirnya kalau menurut hukum Musa pada saat itu harusnya itu pindah ke pamannya karena cowok kan, ataupun keluarga yang lain karena cewek itu nggak boleh punya warisan. Nah, akhirnya mereka minta warisan mereka, dan akhirnya Tuhan bilang apa yang dia ngomong benar. Dan setelah itu ya dia bilang dengan syarat adalah dia harus menikah dengan siapapun yang dia mau, hanya aja di satu tribe-nya dia. Jadi warisan itu nggak pindah ke tribe yang lain, suku yang lain pada saat itu, karena kan dia per tribe ya. Kalau misalnya dia sampai pindah ke tribe yang lain, tribe dia kurang jadinya. Nah, cuman kalau kita sekarang kan nggak sampai, maksudnya bukannya harus satu gereja, karena gimana kalau gereja cuman orang tua semua, ini kan nggak lucu ya, maksudnya nggak bisa juga. Jadi kalau dari situ ya kita intinya adalah harus satu Tuhan lah, harus satu kekristenan. Ya di Paulus juga bilang orang percaya harus sama orang percaya karena tidak seimbang beban yang dipikul. Ya itulah pedoman yang kalau kita lihat dari Alkitab, ya itulah pedoman yang kita bisa menentukan siapa aja, yang penting sama-sama orang percaya. Jadi bebas sih, jadi nggak harus yang
tingkat spiritualnya harus sama atau enggak, ini kalau menurut gue sih sering kali dilebih-lebihkan ya. Ya gue mau yang super spiritual, levelnya sependeta ya, berarti pilihan lu makin sempit. Ini jadi masalah. Karena kita menyempitkan pemilihan kita, sementara Tuhan nggak itu kok. Maksudnya Tuhan ini menerima kita padanya, dan dia membawa kita naik gitu, bukannya dia harus. Tapi seringkali kita tuh menaruh standar kayak gue punya pasangan yang super spiritual, yang pelayanan, yang kalau bisa dia kelas pendeta, doanya luar biasa. Ya ini makin nggak heran kalau orang Kristen nggak ketemu juga jodohnya, karena dia standarnya juga terlalu tinggi. Itu nggak pernah menjadi pedoman di Alkitab sih. Dia pedoman di Alkitab adalah hanyalah orang percaya dengan orang percaya. Tidak pernah dibilang harus tingkat spiritualnya selevel pendeta atau selevel, itu nggak ada sih. Nah kalau menurut lo sendiri gimana, Tor? Ya, sama sih. Sebenarnya kalau kita lihat Alkitab, sebenarnya kan kalau istilah pacaran itu nggak ada lah ya. Karena zaman dulu nggak ada istilah pacaran. Cuman kan ada ya berpasangan. Cuman kan memang kalau di Kristen kan kita percaya bahwa ya pacar kan bukan buat main-main juga ya. Maksudnya memang untuk persiapan pernikahan kan, ataupun juga nantinya menikah gitu. Jadi kalau kita ambil versi Alkitab sih, gue ada menemukan misalkan saat ada ayat di 1 Korintus 7 ayat 39 ya, di mana di situ dikatakan sebenarnya konteksnya perceraian sih, cuman kita bisa melihat satu buah titik yang kita bisa ambil adalah jadi dibilang bahwa istri terikat sama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, dia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Jadi di sini dibilang bahwa ya menikah itu harus sama orang percaya gitu kan. Ataupun juga dengan ayat yang tadi lu sempat sampaikan sih, Dan, yang di 2 Korintus 6 ayat 14, itu kan dibilang bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Ataukah bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Yang tadi yang sempat sampaikan. Nah, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia nggak gitu kelihatan kan, maksudnya agak aneh ya, karena pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, maksudnya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tuh dibilang dengan lebih jelas sih, di situ digunakan kata-kata kan unequally yoked ya, dimana kalau kita pelajari kan yoke itu sebenarnya cook yang bisa dipakai, yang ditaruh biasanya ke atas dua buah hewan yang bisa digunakan untuk menggarap sawah ataupun juga menggarap tanah gitu kan. Nah itu kan harus benar-benar hewan yang dipakai biasanya kan dua, dan biasanya harus seimbang gitu, seimbang baik tinggi maupun juga kekuatan gitu. Karena bisa dibayangin ya, kalau untuk kita membajak sawah atau membajak tanah gitu ya, kita pakai hewan yang tingginya jomplang gitu kan, itu pasti kasihan hewan yang tinggi kan, karena dia menarik beban yang nggak seimbang, dia lebih berat gitu. Ataupun juga hewan yang nggak punya kekuatan yang sama kan juga sama aja gitu, kasihan yang hewan yang kuatnya gitu kan, bebannya terlalu berat ke dia. Nah itu juga jadi istilah itu yang dipakai buat menggambarkan pasangan yang tidak seiman ya gitu, karena akan memberatkan salah satu pasangan, dan akhirnya juga jadinya yang dijalaninya pun juga nggak enak gitu, nggak bisa sesuai dengan apa yang didesainnya Tuhan. Jadi itu sih kalau melihat secara Alkitabnya ya, maksudnya prinsip-prinsip yang bisa dipakai. Tapi di sisi lain nih, Dan, ada juga orang yang mencoba untuk membenarkan dengan bilang bahwa kan ini kan bisa jadi penjangkauan gitu kan. Bisa juga misalnya orang Kristen menikahi dengan orang non-Kristen, nantinya kan setelah menikah kita bisa ngebawa dia nih menjadi orang Kristen. Ini kan salah satu penjangkauan nih. Jadi menurut lu gimana kalau ada orang-orang yang berpandangan seperti itu? Sebenarnya kalau itu sih menurut gue itu cuma pembenaran dari apa yang dia sebenarnya dia mau. Gue suka nih sama cewek ini, jadi gue bilang aja penjangkauan. Jadi itu cuma pembenaran dari apa yang dia inginkan sih, yang kalau menurut gue ya. Karena gue juga dulu gitu. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena gue juga begitu. Gue tipe orang yang gue mau bebas. Jadi intinya adalah gue bilang itu penjangkauan. Seakan-akan spiritual gitu, seakan-akan benar, tapi motif di dasar di balik hati gue sebenarnya adalah gue nggak mau aja ngikutin Alkitab gitu. Karena gue suka mainnya orang, ya udahlah, anggap aja penjangkauan kan. Maksudnya tuh, jadi nggak dijudge orang. Nah, cuman sebenarnya gini loh. Menurut gue sih ada nggak di Alkitab yang kayak gini? Sebenarnya ada beberapa kayak contohnya nabi yang gue lupa nabi siapa yang dia menikah, Hosea ya, menikah dengan prostitusi. Nah, tapi itu konteksnya beda ya. Itu untuk menggambarkan antara hubungan Tuhan dengan Israel gitu. Maksudnya Tuhan yang begitu baik pengen lagi menarik dia kembali, dan Israel itu adalah prostitusi itu. Ini adalah sesuatu yang special case yang nggak bisa dijadikan acuan gitu. Berarti Tuhan boleh dong sama siapa aja, kayak Samson segala macam, dia juga nikah dengan itu, katanya Tuhan yang merencanakan supaya si Samson ini bikin gara-gara dengan orang Filistin pada saat itu ya. Nah iya, gue nggak tahu itu memang rencana Tuhan, tapi
masalahnya itu special case untuk orang-orang tersebut gitu, sama kayak special case daripada Ishak dicariin sama Abraham untuk mendapatkan Ribka gitu ya. Maksudnya ini special case kan. Masa lu mau nunggu bokap lu gitu, maksudnya nyariin istri buat lu. Kalau lu suka ini kan nggak bisa dijadikan acuan gitu. Jadi yang bisa kita jadikan acuan yang tadi ayat-ayat yang Paulus ngomong itu udah clear gitu, maksudnya carilah yang seimbang, yang sepadan, yang memang seiman gitu. Inilah sesuatu yang clear, dan memang ada nggak untuk tujuan penjangkauan yang ada di Alkitab, ya ada, kayak Samson disuruh itu tujuan untuk bikin gara-gara segala macam, itu special case. Jadi kecuali kalau memang, gue pernah dengar juga sih ada pendeta-pendeta yang memang dia special case ya, katanya dia merasa kayak Tuhan suruh dia menikah dengan wanita ataupun pria ini, yang dia sampai nangis-nangis kayak menolak, gue nggak mau, tapi Tuhan yang suruh gitu katanya. Nah ini balik lagi, gue nggak tahu apakah itu beneran dari Tuhan atau dia merasa seperti itu dan end up working gitu loh. Karena Tuhan juga udah berjanji bahwa di Roma 8:28 all things work for good for those who love him. Jadi ketika kita melakukan kesalahan sekalipun bisa dipakai Tuhan, tapi itu tidak bisa dijadikan contoh kalau menurut gue. Jadi kalaupun itu benar, berarti itu special case untuk pendeta itu, untuk dia penjangkauan. Karena di situ juga konteksnya memang si orang ini juga nggak mau nikah sama pasangannya sebenarnya, tapi dia merasa Roh Kudus suruh nikah dan end up working. Ya udahlah. Maksud gue tuh jujur sulit untuk diterima kalau menurut gue ya. Maksudnya masa sih Tuhan mau kita menikah dengan orang yang kita nggak mau? Kalau menurut gue sih itu nggak bisa dijadikan contoh yang baik sih. Kalau menurut gue itu lebih baik menjadikan personal experience saja sebenarnya, untuk daripada dia bikin buku terus orang lain nanti percaya. Kalau menurut gue sih itu nggak bisa ya. Jadi kalau menurut gue balik lagi pedoman generalnya aja lah. Kalau menurut gue sih janganlah menjadikan sesuatu penjangkauan itu. Penjangkauan tuh nggak harus menjadikan dia istri kita kok, ataupun suami kita. Jangkau aja, susah amat. Kenapa harus jadi suami atau istri gitu? Kalau lu nggak bisa menjangkau dia sebelum dia jadi pasangan lu, ya dia juga lu nggak akan bisa jangkau dia setelah dia menjadi pasangan lu. Nggak ada yang berubah gitu. Apa ya? Kalau kita nggak bisa merubah diri kita sendiri, nggak gampang kan? Untuk kita harus takes time. Apa yang membuat lu berpikir lu bisa mengubah orang lain gitu? Ya, betul. Setelah dia menjadi pasangan lu, itu yang kalau menurut gue sih itu yang paling logis. Dan janganlah menjadikan penjangkauan itu pembenaran. Karena kalau lu mau jangkau aja, nggak usah jadiin suami istri. Itu takes a different level loh gitu kalau gue. Nah kalau menurut lu sendiri gimana, Tor? Bener sih, gue juga setuju sih bahwa sebenarnya ya walaupun sebenarnya bisa saja tuh terjadi, cuman menurut gue resiko terlalu besar lah gitu. Maksudnya kalau kita ngomongin hukum ini ya, resiko risk management ya, karena menurut gue untuk memulai pernikahan saja dengan yang beragama sama sulit gitu kan. Karena lu menambah lagi satu elemen baru gitu kan. Karena menurut gue apa ya, di balik karena kan yang namanya perbedaan itu untuk menyamakannya harus ada yang namanya kompromi kan. Betul. Nah, jadi otomatis negosiasi. Kalau lu menikah dengan orang yang beda agama, otomatis harus ada yang dikompromikan. Pilihannya adalah lu mengkompromisikan hubungan sama Tuhan, ataupun lu kompromi. Susah banget nih kata-katanya. Kompromikan hubungan lu dengan pasangan lu. Jadi itu jadi sebuah pilihan gitu kan. Lu nggak bisa pilih dua-duanya karena ini dua kutub yang berbeda kan. Nah itu yang sebenarnya jadi persoalan gitu. Jadi contoh misalkan paling gampang, simple adalah misalkan lu ke Komsel gitu. Nah bagi orang Kristen kan ya Komsel itu sesuatu yang penting lah ya. Karena kan ya bahkan kalau buat gue secara pribadi mungkin bisa sama pentingnya dengan gereja gitu. Karena kalau di gereja lu mendapatkan firman Tuhan, nah di Komsel itu kan bagaimana lu mencoba meng-apply-nya kan dan juga melakukannya gitu. Nah tapi kan buat orang-orang yang non-Kristen nggak ngerti gitu kan pentingnya Komsel. Lu ngapain gitu sih ngumpul-ngumpul makan-makan doang gitu. Apa pentingnya? Ataupun juga pentingnya sebuah pelayanan gitu. Bagi kita orang Kristen ya itu penting gitu. Bagaimana kita bisa melayani untuk kemuliaan Tuhan dan juga memperbesar kerajaan Tuhan. Tapi buat orang-orang yang non-Kristen kan, lu ngapain sih buang-buang waktu di gereja, dibayar kagak gitu. Tapi buang waktu doang tiap minggu. Nah itu kan sulit nih membuat pasangan kita ngerti gitu kan. Karena berada di dua kutub yang berbeda gitu. Atau enggak, beberapa pertanyaan yang bisa kita pikirkan lagi adalah kayak, mungkin nggak sih ketidakpercayaan pasangan lu ini akhirnya berefek pada lu gitu. Berefek pada pertumbuhan lu secara rohani gitu. Betul. Karena dia mungkin sinis gitu ya, atau mulai jadinya, lu ngapain sih Kristen sok ngomongin Tuhan tapi tindakan lu nggak pernah berubah misalkan. Akhirnya lu kalau mau berdoa depan dia jadi takut,
Nah ini kan berefek pada pertumbuhan lu secara spiritual kan? Atau Setuju sih. ataupun juga gimana misalkan kayak lu berasa bahwa Tuhan ngomong sesuatu sama lu. Tuhan Oh berngomong sesuatu sama iya. lu bahwa Dan kayak lu harus ngomongin ke istri lu deh. Istri lu supaya stop untuk belanja, misalkan belanja online atau menghabiskan uang gitu. Nah lu gimana ngomongnya? Kayak apakah lu bilang sama istri lu, Tuhan bilang sama gue, lah dia nggak percaya Tuhan gitu, Diketawain ya. dia nggak percaya sama Tuhan yang lu sembah, jadi kayak gimana caranya menyampaikan hal itu gitu. Dan masih banyak hal lain sih yang kayak perlu dipikirin. Belum lagi kalau kan punya anak, gimana caranya? Anaknya ini mau ikut yang mana? Gimana? Apakah dia setuju kalau lu bawa anak lu ke Kristen dan segala macam? Jadi banyak banget pertimbangan-pertimbangan yang perlu dipikirkan daripada sekedar penjangkauan. Jadi it's not that simple guys. Jadi itu sih yang perlu kita tanamin nih ke dalam pikiran teman-teman kita semua gitu. Benar. Nah ini membawa gue ke pertanyaan selanjutnya dia. Ada juga orang yang berpikir bahwa tapi gini nih, orang yang sama-sama Kristen aja, yang misalkan dalam pacarannya bahkan menjaga kekudusan, ngikutin semua kelas pranikah lah, udah benar-benar baik lah. Toh juga end up-nya cerai gitu, end up-nya juga bisa cerai juga gitu. Jadi kayak buat apa gitu ngelakuin itu semua gitu. Jadi kayak buat apa ngikutin semua peraturan yang ada, toh kalau ujung-ujungnya juga bisa kepada perceraian gitu. Nah, itu buat orang-orang seperti ini gimana deh? Nah justru itu kalau menurut gue kalau yang udah siap aja gagal, maksudnya masih kemungkinan gagalnya itu cukup besar. Apalagi orang yang nggak siap. Ini sama kayak lu belajar ujian gagal, ya udah mending gak usah belajar. Ini kan salah kan, maksud gue kayak ya kita justru kalau belajar dari lu gagal, gimana lu nggak belajar gitu. Maksudnya paling tidak kalau lu belajar ada kemungkinan lu lewat gitu. Maksud gue tuh iya kan, ada kemungkinan lu lolos lah. Tapi kalau lu nggak belajar sama sekali, lu udah pasti nggak lolos gitu. Karena informasinya nggak ada di otak lu, apa yang bisa lu keluarin. Paling nggak kalau lu belajar, mungkin ada yang nyantel dan lu bisa lakuin itu dengan benar gitu. Kalau menurut gue sih sama dengan konteksnya adalah dengan pernikahan ya. Kalau yang udah persiapan, udah istilahnya udah menjaga kekudusan segala macam aja gagal, gimana orang yang tidak menjaga kekudusan gitu. Karena banyak sih, terutama kalau kekudusan kan ini kan ngomongnya soal kepercayaan juga ya, kepercayaan dan juga privacy, dan juga banyak sih kalau misalnya ngomong soal kekudusan, karena ketika lu udah istilahnya main sebelum waktunya, maka istilahnya apa ya, di saat itu kepercayaan lu juga sebenarnya udah cukup hilang. Kenapa? Karena kalau lu lakuin itu dengan gua sebelum menikah, artinya mungkin lu akan lakuin itu juga dengan orang lain tanpa perlu menikah kan. Ini maksudnya ini hal-hal simpelnya aja. Karena lu bisa lakuin itu sebelum nikah. Berarti lu juga bisa lakuin itu dengan siapa aja. Sebenarnya banyak hal-hal yang akhirnya pecah, apa ya, hal-hal kecil yang mungkin kita nggak sadari, di bawah sadar kita kayak, ternyata lu boleh dibilang gampang ya gitu. Yang kita nggak sadar, mungkin kayak kita, nggak ini kan cuma have fun segala macam, tapi di bawah sadar kita, di benak kita tuh sebenarnya ada pikiran-pikiran yang itu loh, maksudnya sehingga karena itu mudah, akhirnya juga kita juga bisa dengan mudah juga sih, udahlah nggak usah nikah, kita juga kayak yang lain, nggak ada bekasnya, nggak ada tandanya, nggak ada. Karena kalau misalnya kita nikah dulu kan repot ya, mesti ada yang, maksudnya untuk kita berselingkuh ataupun bercerai kan repot banget. Tapi sebenarnya kalau bisa kita tanpa perlu jaga kekudusan lebih bebas. Cuman ya balik lagi sih, kalau menurut gue kalau dari awal udah nggak ada kepercayaan dan kesetiaan di situ, kan Tuhan bilang kalau kamu tidak setia pada perkara kecil, ya gimana caranya Tuhan bisa percaya pada perkara besar. Dan kita hidup di dunia kan bukan untuk memuaskan hawa nafsu, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya ya pakailah standar Tuhan, bukanlah pakai standar kita. Jadi bukannya Tuhan yang turun ke standar kita, tapi kita yang naik ke standar Tuhan. Dan iya, dan kalau ngomong soal beda agama tadi ya, kayak yang lu ngomongnya, itu kalau menurut gue sih yang paling contoh paling the bestnya adalah Salomo sih. Salomo tuh raja terbijak yang pernah ada di Perjanjian Lama. Bayangin, dan dia terkaya, bahkan sampai sekarang tuh dikatakan bahwa dia masih menjadi yang terkaya kalau di itu inflasi dan lain-lain, dia masih yang terkaya sampai sekarang. Dan dia gagal juga gitu. Ujung-ujungnya adalah dia membelot juga gitu. Dia juga memberikan persembahan anak ya, child sacrifice ke Molek. Bayangin, dia adalah raja terbijak dan juga raja pertama yang mempersembahkan child sacrifice ke Molek. Itu yang kita harus noted. Dan dia adalah raja terbijak. Jadi sejahat-jahatnya Saul tuh nggak pernah mempersembahkan child sacrifice loh. Tapi Salomo lah yang pertama gitu. Jadi dari sini kita lihat bahwa yang tadi lu bilang benar banget, ada influence di dalam pernikahan itu, ada influence, dan lu nggak bisa bilang bahwa gue akan membawa
orang ini naik, lebih gampang orang bawa lu turun daripada bawa lu naik gitu. Ya, ya, betul. Sama kayak orang di panggung kan, gue tarik lu ke bawah lebih gampang daripada lu naik gue ke atas, lebih berat. Jadi apalagi kayak Salomo, dia bawa 1000, dia nikah dengan ribuan istri, gimana dia mau ngangkat ke atas, akhirnya dia jatuh pasti. Jadi kalau menurut gue sih jangan main-main, terutama juga dalam hal pernikahan, karena ini adalah pernikahan itu mungkin paling banyak yang diserang oleh iblis ya, karena dia nggak cuma nyerang kita, tapi dia nyerang generasi selanjutnya. Ya. Nah kalau dia bisa nyerang kita di generasi selanjutnya, dia bisa arahin nih generasi selanjutnya kemana, karena umur kita kan nggak sepanjang iblis sebenarnya, karena umur kita di dunia ini 80 tahun, tapi iblis tuh udah ribuan tahun gitu. Jadi dia akan dengan sabar kok, dia ngancurin lu dulu aja, karena dengan demikian dia bisa ngancurin bawah-bawahnya, dan dia bisa dengan sabar mengarahkan generasi lu yang selanjutnya ke arah yang dia mau. Kalau menurut gue sih itu yang lebih bahaya. Nah kalau menurut lu gimana tuh? Ya, kalau gue sih sebenarnya ini sih, kalau lu pandangan gue kayak ajaran ataupun juga pengajaran bahwa kayak kalau lu menjaga kekudusan, lu pasangan lu seagama, lu kalau mengikuti semua kriteria ini, pasti lu akan mendapatkan pernikahan yang baik atau pernikahan yang indah. Nah itu menurut gue satu pengajaran yang sebenarnya kurang tepat sih, gitu. Karena sebenarnya kalau kita berpikir seperti itu, sebenarnya kita sama saja sedang mengatakan bahwa hubungan kita sama Tuhan itu sebagai hubungan yang transaksional gitu. Bahwa if I do this, kalau gue melakukan A, B, C, D, gue akan mendapatkan Z gitu. Nah ini sebenarnya hubungan yang salah gitu. Nah sebenarnya ini satu hal yang contoh nyatanya kita pernah lihat dalam kehidupannya Joshua Harris gitu. Gue dulu pas sempat cerita sama lu kan, jadi Joshua Harris itu ada seorang penulis buku. Dia buat buku namanya I Kiss Dating Goodbye. Itu kayak tahun pas gue SD lah, 98, 99, tahun 2000 itu hits banget lah. Itu salah satu buku yang harus diwajib dibaca oleh anak-anak muda waktu itu lah, dalam pedoman pacaran gitu kan. Gimana dia waktu nggak salah dia usia muda banget lah, di U20 apa di bawah 20 gitu dia udah menikah gitu kan. Dan ya dia mengajarkan lah bahwa gimana cara dating yang baik dan segala macam untuk menjamin pernikahan yang indah gitu. Dan end up-nya seperti apa? End up-nya ya dia setelah itu jadi pastor. End up ya awalnya bagus juga jadi pendeta. Tapi kok nggak salah 2-3 tahun sebelum ini atau belakangan, akhirnya dia resign jadi pastor dan dia bahkan meninggalkan kekristenan gitu karena dia cerai sama istrinya gitu. Karena dia mendapatkan bahwa ternyata gue menjaga kekudusan pas pacaran, cari pacaran yang seiman, ternyata tuh nggak menjamin loh pernikahan yang indah. Gue end up-nya cerai juga. Artinya adalah ini ada sesuatu yang salah gitu, dan dia akhirnya menyalahkan Tuhan. Nah menurut gue ini hubungan yang transaksional. Dan menurut gue kita nggak boleh punya perspektif yang seperti itu gitu, bahwa kita harus punya perspektif bahwa kenapa kita menjaga kekudusan, kenapa kita cari yang seiman, itu adalah karena kita mengasihi Tuhan gitu, bukan karena embel-embel pernikahan yang indah gitu. Karena pernikahan yang indah itu juga perlu diusahakan gitu loh. Tapi kita menjaga kekudusan itu karena kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita menghormati Dia, kita menghargai kehendaknya Tuhan. Jadi ya kita mencoba untuk respect akan hal itu gitu loh. Bukan karena kita embel-embel supaya kita punya pernikahan yang indah. Itu kan jadinya kayak menurut gue jadi kayak memanipulasi Tuhan ya, untuk membuat Tuhan tuh melakukan sesuatu yang sesuai kehendak kita gitu. Karena gue sudah melakukan A, B, C, D, E. Jadi menurut gue. Tapi bukannya kalau misalnya Tuhan udah memberkati tuh, tapi mungkin kan dia berekspektasi kayak Tuhan kan memberkati pernikahan kalau misalnya mengikuti kayak kan kalau kayak di penyelaman itu hukum Taurat ya. Maksudnya kalau kita, jadi apakah salah untuk kita percaya kepada Tuhan untuk misalnya dia memberkati kita atau percaya pada janji Tuhan, kalau kita memberi akan diberi. Ini kan sebenarnya basically transaksional kayak gitu kan, memberi apakah kita nggak boleh ketika kita memberi misalnya, nah kita berekspektasi kita mendapatkan. Contohnya kayak misalnya kayak lu bilang waktu itu kan kayak perumpamaan petani, mana ada sih petani yang menabur kemudian dia nggak berharap itu tumbuh. Nah ini kan sebenarnya pernikahan juga sama. Dia juga, gue udah ngelakuin bagian gue nih, gue udah menabur, gue udah menjaga kekudusan. Masa sih nggak boleh gue berharap ini akan tumbuh dengan baik, dengan berbuah dengan banyak? Apa itu salah gitu? Nah, apakah itu transaksional? Sebenarnya kalau untuk diberkati pasti kita ekspeknya diberkati. Tapi menurut gue adalah terkadang tuh ekspektasi seseorang yang salah itu biasanya dia merasa bahwa ya gue pas saat gue sudah menikah itu udah selesai gitu. Bahwa gue sudah segala sesuatu yang sudah gue lakukan sudah gue lakukan gitu. Walau justru menurut gue belum. Karena dalam pernikahan itu sendiri pun itu baru permulaan antara journey yang baru, perjalanan yang baru kan. Dimana lu juga perlu mengusahakannya lagi loh gitu. Jadi usaha tersebut tuh belum selesai gitu istilahnya. Tapi
Tapi banyak orang berekspektasi bahwa ya udah kalau gue sudah melakukan semuanya yang sudah dilakukan pada saat pacaran, pernikahan gue akan nggak ada masalah, akan nggak cepet punya anak. Pokoknya usaha gue langsung maju. Itu kan semua satu ekspektasi yang dipikirkan kan. Karena gue sebelumnya udah melakukan ABCDE gitu. Tapi sebenarnya pada saat pernikahan sendiri pun ada banyak hal yang perlu lakukan juga gitu loh. Nah ini yang dan tantangan akan tetap ada gitu kan. Karena ya kita in the fallen world gitu kan. Jadi banyak juga tantangan masalah pasti akan hadir gitu. Jadi ya gua itu sih yang perlu kita pikirin secara bijaksana gitu. Jangan sampai kita mikir bahwa udah sampai menikah, betul selesai, tinggal gue terima berkat dari Tuhan gitu. Ya betul berkat tersebut ada, tapi kan juga tetap ada bagian kita yang perlu kita usahakan sih. Gitu sih menurut gue ya. Nah, so far sih hopefully apa yang kita bahas ini cukup menjawab ya dia pertanyaannya yang ditanyakan belum oleh. Gue mau nanya lagi. Ghosting. Ya maksud gue kita akan beralih sedikit nih topiknya. Oh ini kan sebenarnya beralih sedikit kan. Nah sebenarnya kita udah sempat ngomongin deh. Sebenarnya kita mau ngebahas ini dulu ya pas lagi hot-hotnya. Cuma waktu itu kita memang waktu itu berpikiran bahwa kayaknya jangan dulu deh. Kayaknya kalau kita nggak bahas ini malah jadi pansos ya. Jadi karena sebenarnya nggak gitu relate banget ke Kristenan kan sebenarnya kan. Ini kan lebih ke pada etika pacaran. Nah tapi pas banget nih hari ini kita lagi ngebahas mengenai pacaran. Kenapa kita nggak bahas sedikit mengenai ghosting? Nah gimana Dan? Kalau menurut lo ghosting itu mungkin lu bisa jelaskan dulu kali ya, ghosting itu apa sih, maksudnya definisi ghosting biar kita punya satu definisinya sama gitu. Jadi kalau definisi ghosting ya setahu gue adalah bagaimana salah satu orang di dalam suatu hubungan berpasangan di mana orang tersebut ya mengakhiri hubungan tanpa kejelasan lah. Jadi dia tiba-tiba dia pergi, tiba-tiba dia menghilang tanpa ada sebuah ending yang baik lah gitu. Itu sih yang gue pahami. Jadi menghilang tiba-tiba lah gitu. Nah, kalau terkait dengan definisi seperti itu, menurut gimana Den? Apakah sebenarnya itu diatur gak sih dalam kekisahan atau sebenarnya itu ya sebenarnya ya nggak masalah gitu? Itu mungkin nggak diatur secara tertulis kali ya, tapi itu literally itu tidak etis sih kalau menurut gue, karena gue pernah merasakan itu. Dan itu nggak etis banget sih. Kalau gue korban juga, gue salah satu korban gitu ya. Tipe orang yang kalau sih udah putus tuh kayak balasnya lama, kemudian tiba-tiba hilang mendadak gitu, hilang teratur. Nah ini tuh gue ngerti, maksudnya ya udah pasti, ya nggak sih? Maksudnya kita sebagai manusia kita udah tahu nih, nah ini udah pasti nih mau putus. Cuman nggak etis dan ini menurut gue tidak bermoral. Ini adalah tindakan tidak bermoral. Kenapa gue bilang tidak bermoral? Ini nggak tanggung jawab. Ini orang nggak tanggung jawab sama sekali gitu. Misalnya lu udah nabrak orang terus lu tinggalin aja udah gitu. Maksud gue tuh udah nggak, atau mungkin ya lu lempar duit terus lu tinggalin, lu ke rumah sakit sendiri ya. Ini maksud gue tuh hanya karena lu bayar gitu. Itu nggak membuat sesuatu itu jadi benar gitu. Kalau menurut gue sih itu nggak benar dan ini tidak bermoral ya untuk dilakukan oleh siapapun. Dan gue nggak ngomong ini dilakukan karena ini dilakukan dari semua kalangan, bukan cuman ini dilakukan sama si A si B, enggak, ini dilakukan oleh semua. Karena gue sendiri gue ada korban gitu. Kenapa gue bilang gak bermoral? Karena gue korban. Kenapa gue marah? Gue juga korban. Iya, gue bisa relate dengan orang-orang itu. Gue marah, kesel gue. Tapi gue udah nggak kepahitan sih. Cuman maksudnya gue kalau diingat-ingat itu kesel juga. Maksud gue tuh kayak kok begitu ya. Cuman emang gue tipe orang ya udah, maksudnya udah sama orang itu yang dulunya ghostingnya gue juga udah baik-baik lagi. Cuman maksud gue tuh ketika hal itu ya, perbuatan itu tuh sama sekali menurut gue nggak bisa nggak bisa diiyakan, biarpun mungkin secara kontrak atau secara itu ada nggak sih peraturan yang mungkin nggak ada gitu. Dosa nggak sih? Ya mungkin dosa apa enggak ya, karena itu tersirat ya sifatnya, bukannya tersurat. Jadi mungkin boleh nggak ya kalau dia merasa, apalagi dia pakai pembenaran, contohnya kayak ayat tadi ya, ketika kita menjauhlah dengan orang-orang yang tidak, maksudnya nggak bawa kebaikan kan. Jadi seakan-akan dia pakai ayat itu tuh kayak tadi yang untuk penjangkauan gitu. Gue menjauhkan lu karena lu udah nggak baik. Itu kan nggak bisa dijadikan. Ini kayak ngebuang sampah banget gitu. Jadi kayak nyampah banget. Kalau menurut gue sih itu nggak baik banget sih. Kalau menurut gue kalau kita diawali dengan baik, diakhiri juga harus dengan baik. Kalau menurut gue itu nggak percaya sih. Dan ya ada banyak prinsip di Alkitab juga, kita nggak boleh. Kita harus bertanggung jawab lah atas apa yang kita mulai, kita harus menyelesaikan apa yang kita mulai. Dan juga kalau ngomong soal pelayanan juga kayak Tuhan Yesus kan ngomong count the cost gitu. Hitunglah harganya sebelum lu mulai sesuatu. Ya memang itu konteksnya adalah pelayanan.
ataupun ministry ya pada saat itu, karena memang pelayanan di zaman Tuhan Yesus itu gila banget kan, maksudnya beda banget sama zaman sekarang. Jadi istilahnya kalau zaman Tuhan Yesus kan selalu ngomong pikul salib, siapapun yang nggak membenci ayahnya ibunya, maka kan kalau zaman sekarang nggak sampai seharus kayak gitu kan. Kalau zaman Tuhan Yesus kan kayak dia ngomong apa, kalau lu mau mengubur ayah lu dulu itu nggak fit untuk pelayanan ke kerajaan Allah. Jadi sebesar itu loh, maksudnya cost-nya tuh jauh lebih besar di zaman dulu. Sampai ada orang yang bilang, gue mau say goodbye dulu, boleh nggak? Lu nggak fit gitu. Jadi, kok Tuhan, maksudnya untuk say goodbye aja Tuhan nggak kasih gitu. Bukan Tuhan nggak kasih, karena memang cost-nya tuh zaman dulu tuh, dia mau kasih tahu bahwa cost-nya tuh tinggi banget. Terutama di zaman dulu. Kalau di zaman, karena persekusinya gila zaman dulu. Kalau sekarang kan udah lebih, bisa lah ya kita bawa keluarga atau gimana, nggak sampai harus membenci keluarga kita, ataupun nggak sampai harus berpisah dengan keluarga gitu. Cuman ya, you got the point lah. Jadi intinya kalau menurut gue sih, kita sebelum mulai segala sesuatu, kita harus count the cost. Kayak tadi yang lu bilang bahwa kita mau mulai dengan serius, kita udah harus lihat akhir dari awal, bagaimana Tuhan gitu ya. Jadi kita harus lihat fokusnya dulu ke akhir, dan ketika kita mau mengakhiri segala sesuatu juga haruslah diakhiri dengan baik sih. Jangan diakhiri dengan apa ya, ghosting itu tuh benar-benar itu, makanya namanya ghost gitu. Itu ada pekerjaan iblis gitu. Ghost itu iblis, setan. Ini pekerjaan setan nih. Jadi nggak, kalau menurut gue sih, kenapa? Karena gue percaya kalau misalnya kita di dalam terang ya, ya kita harus terbuka dong. Namanya kan terang, berarti lo harus terbuka dan terlihat gitu, bukannya malah, kenapa dibilang ghost? Karena hilang kan. Ghost itu kesehatan hilang gitu aja, nggak kelihatan, kenapa kelihatan gelap gitu. Mungkin karena ya udah masuk ke arena gelap, hilang. Ya kalau menurut gue sih nggak etis gitu, kalau tetap nggak etis. Dan kalau nanya dosa apa enggak, kalau menurut gue itu tetap dosa, karena sifatnya adalah itu menyakiti orang lain. Jadi karena dari prinsipnya adalah itu menyakiti orang lain. Ya lu mau nggak diperlakukan kayak gitu? Nggak mau kan? Kalau lu nggak mau, berarti lu udah menyakiti orang lain. Kalau lu nggak menyakiti orang lain, berarti lu udah melanggar hukum utama Tuhan, yaitu kasihilah orang lain sebagaimana dirimu sendiri. Itu di hukum Taurat. Bahkan di nextnya Tuhan Yesus bilang, kasihilah orang lain sebagaimana aku mengasihi kamu. Mungkinkah Tuhan Yesus hilang? Mau nggak kalau Tuhan hilang? Kalau kita lakukan itu, berarti kalau Tuhan hilang ke kita, kita harus terima dong. Kan lu juga gitu. Nah, itu sih yang kalau menurut gue ya. Nah, kalau menurut lu gimana tuh? Iya, gue anggap setuju sih. Lu nggak pernah nggak? Nggak pernah gue. Gue nggak pernah sih. Nggak pernah. Gue karena track record pacaran gue juga sedikit, jadi tidak sebanyak lu jadi gue tidak pernah mengalami, nggak gitu baik mengalami aneh-aneh sih. Cuman sih ya gue tadi tiba-tiba teringat sih. Maksudnya ini juga di luar konteks sebenarnya sih. Cuman kayak gue ingat kayak even ya Yesus aja setelah dia mati, dia masih menemui murid-muridnya kan. Terus setelah dia mati kan, anak murid-muridnya kayak harapan, dia masih bangkit menemui murid-muridnya. Maka sampai 40 hari gitu kan. Jadi kayak maksudnya have a proper goodbye lah. Ya. Iya, jadi kayak ya walaupun konteksnya buat pacaran, luar konteks makanya gue bilang. Maksud gue at least iya. Itu dia tadi gitu. Jadi kayak maksud gue ya setuju sih bahwa maksudnya ya namanya suatu hubungan yang dimulai dengan baik-baik, apalagi awalnya antusias banget pasti ya, wah heboh gitu kan, masa akhirnya seperti itu. Cuman gue sih mau apa ya, mengambil dua perspektif sih. Pertama adalah orang-orang yang benar-benar di ghostingnya secara literal gitu ya, mungkin yang benar-benar ditinggalin, benar-benar yang kayak ngilang. Yang ini gue setuju nih bahwa yang lu bilang tadi bahwa ya ini salah, bahkan bisa dikategorikan sebagai dosa ya, karena menyakiti perasaan orang dan segala macam. Apalagi kan pacaran ya itu. Sakitor. Iya, karena ini kan berbawa perasaan ya, jadi susah ya. Jadi pasti impact banget. Tapi perspektif kedua yang mau gue ambil adalah buat orang-orang yang cuma menganggap sebagai ghosting. Karena menurut gue zaman sekarang tuh orang tuh gampang banget menggunakan suatu istilah. Contoh istilah yang lain, burnout. Burnout itu kan sebenarnya suatu state yang benar-benar real ya. Tapi kan zaman sekarang banyak banget orang-orang yang capek dikit, aduh gue burnout gitu. Itu karena padahal burnout itu kan benar-benar yang kayak lu benar-benar mungkin sampai depres gitu kan, sesuatu yang benar-benar berat. Tapi kan zaman sekarang kan orang gampang banget mengistilah kan, dikit-dikit burnout. Padahal nggak sampai burnout gitu. Nah, gue ada juga orang-orang yang menggunakan istilah ghosting ini ya sebenarnya hanya karena mungkin nggak puas dengan endingnya gitu. Contoh, misalkan ada orang yang berpacaran 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu, udah lama banget pacaran. Endingnya misalkan si cowok atau si cewek cuma bilang kita udahan ya gitu. Nah, buat salah satu pihak merasa kayak
5 tahun 6 tahun gini doang udahannya gitu kan. Dia expect more gitu. Dia expect mungkin dibicarakan dulu sama seminggu, dirundingkan dengan orang tua. Diusahakan dulu. Jadi kayak butuh yang proses panjang gitu, terutama mungkin cewek ya. Gue nggak bilang semua, gue nggak bilang bergeneralisasi, cuma biasanya cowok itu lebih logik. Jadi cowok itu kalau menurut cowok itu udah nggak works out, ya mungkin dia bilang kita udahan deh, kayak ini udah nggak bisa nih. Menurut logikanya nggak bisa. Tapi kan menurut cewek yang perasaan, gila kita 6 tahun berjuang sama-sama. Nah ini kan, mungkin dia ekspektasi endingnya itu nggak kayak gini nih gitu. Nah ini kan sebenarnya dibilang ghosting juga nggak ghosting banget. Nggak gitu. Ghosting. Sebenarnya udah ending, cuma endingnya ya mungkin terlalu singkat ataupun terlalu tidak berperasaan atau tidak memuaskan, tapi ada endingnya sebenarnya. Nah, menurut gua untuk yang kedua ini sebenarnya nggak ghosting gitu. Cuman ya mungkin karena istilah-istilah sekarang aja, ya memang mungkin tidak layak mungkin bisa dibilang, tidak berperasaan mungkin bisa bilang. Cuman ya bukan tidak etis ya. Bukan berarti ghosting ataupun berdosa sih menurut gue itu ya tidak baik lah, tapi bukan berarti tidak benar gitu. Nah, jadi ya gue sih mendefinisikan bagi dua lah ya, karena zaman sekarang tuh orang nggak mau banget pakai istilah sih. Iya benar. Gitu. So true. Oke, paling itu aja kali. Dan lu ada mau tambahin nggak dari tadi mengenai pacaran dan juga ghosting ini? Ya itu gue setuju sih, maksudnya cuman mungkin kalau menurut gue ya yang membuat itu menjadi baik atau nggak baik karena motifnya juga sih. Jadi kadang gue setuju memang ada orang-orang yang kayak lu bilang, maksudnya ya itu sebenarnya dia udah ngomong tapi dia tadi lu bilang dia udah ngomong cuman mungkin terlalu singkat. Oke, gue setuju memang mungkin ada yang kayak gitu, tapi di konteks gue sih itu nggak terjadi gitu, hilang aja maksudnya. Jadi ini juga nah cuman oke, jadi kalau menurut gue sih kalau balik lagi motifnya sih. Jadi kalau misalnya gue mau putusin cewek gue nih, sebenarnya bukan karena gak cocok, ini masalahnya, tapi karena misalnya gue udah suka lagi sama yang lain atau gue udah deket sama yang lain. Nah ini kalau menurut gue mau intention tuh matter gitu di mata Tuhan. Jadi kalau mungkin orang itu nggak ngerasa apa ya, mungkin gue bisa juga ngomong dengan baik-baik bahkan, yuk kita putus ya udah putus agak lama deh 1 minggu ya, ngomong dulu ke orang tua segala macam, tapi motifnya itu Tuhan tahu gitu. Jadi yang menurut gue sih, jadi seringkali bukan cuma soal cara penyampaian tapi juga motif dibalik apa yang kita sampaikan gitu. Jadi kalau memang kita menyampaikan sepositif mungkin tapi ada hidden agenda di belakangnya, sebenarnya gue udah ada selingkuhan, percuma gitu. Kalau menurut gue itu tetap akan jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau memang lu pure emang nggak cocok dan ya that's the best you can do ya, maksudnya ya mungkin lu tipe orang yang logik, lu nggak berperasaan ya, mungkin itu akan menyakiti orang lain. Tapi kalau menurut gue sih Tuhan at some point dia akan ignore it. Maksudnya dalam arti dia bisa menerima, ya udahlah itu memang the best you can do gitu. Karena memang kita kan punya kelemahan. At least lu udah berusaha untuk kasih tahu kita nggak cocok, kita putus. Ya pasti namanya putus, mau baik-baik mau nggak baik pasti menyakiti sama yang masalahnya nggak bisa segala sesuatu yang putus pasti nggak, kita nggak bisa berharap semuanya happy itu agak omong kosong ya. Kalau menurut gue pasti ada menyakiti, cuman motifnya ini does matter sih kalau menurut gue. Apakah yang kita lakuin itu benar-benar karena nggak cocok atau ada agenda lain, dan itu cuma kalian dan Tuhan yang tahu. Cuman satu hal, ghosting yang tiba-tiba hilang ini sama sekali harus dikutuk. Karena gue udah pernah ngerasain gitu, langsung hilang. Itu tuh gak enak banget gitu. Lu akan otak lu akan terus mikir lu salah di mana gitu. Iya. Gue salah apa ya? Nah itu bener-bener gak enak banget. Jadi please, untuk kalian suka ghosting, hentikan itu sekarang juga gitu. Itu gak bagus banget. Ngomong lah paling gak gitu, ngomong dan hopefully bisa secara baik-baik. Jangan langsung hilang juga. Maksudnya adalah kalau chatting sekali 2 kali ya udahlah, maksudnya jangan sampai gue musuhan gitu. Ini juga menyakiti sebenarnya. Jadi kalau bisa masih berhubungan baik, berteman, nggak perlu sampai deket-deketan udah makan dulu segala macam, tapi kan bisa say hi lah, maksud gue sih. Jadi kalau menurut gue sih itu that's the key sih. Kalau lu taruh deh, perlu tambahin. Nggak ada lah, menurut gue sudah cukup jelas dari kesaksian dari korban ya. Ya tapi ya setuju lah. Hopefully gue sih udah cukup menjawab lah yang kita udah sampaikan, dan hopefully juga bisa menjawab pertanyaan daripada Tri yang sempat nanya di Instagram DM kita gitu. Oke, mungkin sekian dulu buat episode kali ini. Tumbennya kita episodenya menyenangkan ya kali ini, nggak terlalu serius ya. nyantai ya. Agak curhat dikit lagi. Iya. Nah, buat teman-teman semua yang mau seperti Tri, yang mau topiknya untuk
kita bawakan ataupun kita diskusikan di podcast ini, bisa langsung aja direct message kita di Instagram kita di @datataniiman.id atau di Instagram gue di @victoriditya ataupun Dennis di Dennis.johan ya, Den, ya? Bener ya? Ya, paling itu aja buat hari ini. Semoga kalian semua terberkati dan kita akan ketemu minggu depan dengan podcast yang juga topik-topik yang gak kalah menarik. So, see you next week. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.